Koani yang akan dipandu oleh Ibu Widarmi Wijana MM. Kepada Ibu Widarmi kami silakan. Monggo Bu Wid. Terima kasih Bu Neni. Yang kami hormati Ibu Ketua Umum Koani, Ibu Dr. Insinyur Giwa Rubianto, MPD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Jenderal Koani, Ibu Titin Pamuji, SIP, Ibu-ibu Dewan Pimpinan yang kami banggakan, kami hormati, Ibu-ibu pengurus bidang, yaitu bidang pendidikan, iptek, seni dan budaya, bidang pengembangan lembaga, bidang hubungan masyarakat, dan bidang organisasi dan keanggotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kali ini kami mewakili Ibu Eri Simanjuta, Ketua Koordinator bidang organisasi dan keanggotaan yang kali ini tidak bisa hadir, untuk memperkenalkan ibu-ibu pengurus Dewan Pimpinan Koani yang jumlahnya 27. Yang pertama kami sampaikan, nanti apabila itu kami panggil, itu membuka speakernya, bicara, terus itu menutup lagi speakernya, dan mohon disampaikan nama lengkap dengan barangkali ada moto hidupnya ataupun saran-saran untuk memudahkan agar para hadirin semuanya mengenal ibu-ibu sekalian, sebetulnya siapakah ibu ini, dan tentunya akan bisa memberikan gambaran bahwa dari puncak kesuksesan ibu-ibu ini dilatar belakangi dengan hal-hal yang sangat penuh dengan perjuangan, ya, karena masuk di Kongres Wanita Indonesia ini adalah hal yang tidak mudah, tapi dengan penuh perjuangan. Yang pertama kami mohonkan kepada Ibu Ketua Umum Koani, Ibu Giwa Rubianto Wiyoga, untuk memperkenalkan diri. Dan saya sangat beruntung pada saat itu ikut seminarnya di Fort Deadcock yang di Kabupaten, di provinsi, di Kota Bukit Tinggi. Ibu Giwa Rubianto itu sebenarnya mengenalkan diri sangat luar biasa, orangnya sangat luar biasa, perjuangannya sangat luar biasa, dan itulah yang diraih kesuksesannya sampai saat ini, dan barangkali nanti kesuksesannya akan datang. Kami persilahkan Ibu Giwa. Mohon maaf Ibu, maksudnya saya memperkenalkan diri, Bu Widarmi. Iya Ibu, biar walaupun Ibu sudah dikenal ya Bu, tapi lebih baik Ibu memperkenalkan diri lagi, moto hidupnya apa, terus barangkali saran agar kita bisa menjadi lebih baik, bisa lebih sukses juga seperti apa. Silakan Ibu. Amin ya. Jadi nama saya Giwa Rubianto, yang nama aslinya adalah Sri Woer Yaningsih. Jadi nama saya nama Jawa Wo itu nama kesayangan katanya. Jadi karena saya anak kesayangan, saya dibilang wo akhirnya Giwo, karena saya pernah bicara ini Giwo. Nah, jadi akhirnya karena saya suka menyebut nama saya sendiri, jadi sama orang tua saya dibilang Giwo. Nah, yang sebenarnya nama saya dari sejak saya mengikuti PAUD sampai universitas itu namanya sebenarnya Sri Wulandari, tapi teman-teman saya mengenal saya dari masih kecil udah namanya Giwo aja karena nama Sri nama pasaran begitu. Kemudian nama Giwo aja begitu. Nah, itulah jadi nama kesayangan. Jadi kalau ibu-ibu memanggil saya Giwo itu adalah nama kesayangan. Nah, kemudian saya mempunyai anak 4 laki-laki, yang 2 sudah menikah, yang 2 masih bujangan. Usianya yang masih bujangan 21 tahun dan 23 tahun, masih kuliah.
Kemudian saya juga punya cucu, mau 5 cucunya. Anak saya laki-laki, tapi alhamdulillah saya punya cucu perempuan 2. Nah, moto hidup saya adalah hidup ini penuh dengan perjuangan. Ya, walaupun kita menikmati suatu fasilitas-fasilitas yang berada di depan kita, tetapi saya dari sejak saya masih kecil, dari sejak saya dibesarkan oleh orang tua saya untuk uang jajan saja waktu saya masih SD, saya sudah berusaha untuk dagang tahu goreng di kanan kiri tetangga. Kemudian saya SMP, saya udah jual tas kepada teman-teman. Dimana kalau saya diajak pergi sama orang tua saya ke luar negeri, saya belanja tas, saya jual teman-teman, bayar sampai 10 kali, sampai 12 kali, dan pernah saya nangis karena akhirnya nggak dibayar sama sahabat saya, bilangnya udah bayar cicilan, begitu. Nah, jadi itulah masa kecil saya, jadi bahwa dari masih remaja, dari masih kuliah, dari masih sekolah, itu hidup selalu dengan perjuangan. Dan saya juga sudah menikah, saya mempunyai satu mobil kendaraan yang sampai sekarang saya simpen mobilnya, dan pernah sekali dipakai sama orang-orang Kowani untuk bawa sembako, dan sekarang juga sampai masih diperlukan sama orang-orang Kowani, sama teman-teman Kowani, itu mobil bak terbuka. Saya menganterin anak sekolah pakai mobil bak terbuka Kijang, kemudian untuk usaha juga, untuk berorganisasi juga di IWAPI, dan sampai saat ini saya masih pergunakan mobil itu. Itulah, jadi hidup itu tidak instan, semuanya kalau mau berhasil harus penuh dengan perjuangan. Walaupun di sekeliling kita ada fasilitas. Demikian ibu-ibu, terima kasih. Semoga ibu-ibu sehat. Kemudian apa yang telah dilakukan semuanya dapat berhasil dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Ibu Giwa. Selanjutnya, Ketua Koordinator Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UKM, dan Bidang Hubungan Luar Negeri, Ibu Hadriani Uli Tiur Silalahi. Ada? Lanjut. Ketua Pertemuan Agama dan Hukum dan HAM, Ibu Profesor Dr. Masitoh MAG, ada? Tidak ada, Bu, lagi siap-siap kegiatan berikutnya. Ya. Berikutnya, Ketua Koordinator Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat dan Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Dr. Chan Susianah Afandi MSI. Oke, terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya hormati Bu Ketua Umum, Ibu Sekjen, Ibu Marlinda, jajaran Dewan Pimpinan, dan ibu-ibu yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Susiana Afandi. Saya menyimak tadi yang disampaikan Ibu Ketua Umum. Saya setuju sekali apa yang menjadi spirit di dalam organisasi. Jadi menjadi pemimpin itu memang pilihan untuk memberikan suri tauladan. Menjadi pemimpin itu harus menjadi solusi, dan menjadi pemimpin itu harus selalu menginspirasi. Berorganisasi itu adalah melayani. Kenapa? Ini sesuai dengan mandat penciptaan Allah kepada kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak diciptakan kita ke dunia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dan ibadah di organisasi ini adalah ibadah layanan sosial. Nah, saat tadi saya setuju yang disampaikan Ibu Ketua Umum bahwa dimanapun kita sebagai pemimpin, kita tidak bisa memilih siapa yang menjadi bagian di dalam kita. Saya tidak bisa memilih harus bersama Ibu Ikam, harus bersama ibu-ibu misalnya. Itu adalah given. Nah, kenapa? Karena kita membangun layanan ini, prinsip-prinsip layanan tidak pandang bulu. Nah, ibu-ibu, prinsip hidup saya, waktu saya kecil, itu saya punya prinsip bahwa menjadi yang terbaik atau tidak sama sekali. Nah, artinya kita diberikan Allah pilihan untuk berikhtiar yang terbaik, hasil itu Allah yang menentukan. Nah,
dimanapun kemudian kita hanya ada dua pilihan, do what you love or love what you do. Kalau tidak, kita tidak akan bisa survive di mana-mana. Nah, terima kasih Bu, saya dari lingkungan Nahdlatul Ulama. Terima kasih, saya di Kowani, ditugaskan dari PB Kopri. Terima kasih Bu Widarmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Berikutnya Ketua Koordinator Bidang Politik dan Bidang Lingkungan Hidup, Ibu Insinyur Diah Anita Prihapsari MPA, ada? Lanjut. Ketua Koordinator Bidang Organisasi dan Keanggotaan dan Bidang Humas, Ibu Eri izin. Berikutnya, Ketua Koordinator Bidang Pendidikan, Iptek Seni dan Budaya dan Bidang Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Marlinda Irwanti, SE, MSc, silakan. Terima kasih Bu Widarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Ibu Bangsa. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum, Ibu Dr. Kiwo Rubianto, yang selalu menginspirasi saya sehingga saya kembali ke Kowani setelah sementara waktu mengabdikan diri sebagai anggota DPR. Kemudian setelah selesai masa tugas saya bulan September 2019, memang Allah sangat mencintai saya dengan caranya. Saya kembali bisa memimpin organisasi yang saya dirikan, yaitu Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia, yang munas pada tanggal 28 November tahun 2019, dengan alhamdulillah Bu Giwo sempat hadir, walaupun saat itu saya sudah terpilih di Lemhanas, dengan sisa-sisa ibu-ibu yang masih dari Aceh, dari Papua, belum dapat penerbangan dan bisa berfoto bersama Ibu Ketua Umum. Dan kemudian Allah juga masih mencintai saya dengan 5 hari setelah itu pada tanggal 3 Desember sampai 4 Desember, Kongres Kowani. Saya mencoba untuk ikut andil menjadi ketua DP Kowani, dan alhamdulillah juga berkat dorongan beberapa organisasi perempuan, dan sempat juga telepon dengan Ibu Ketua Umum. Alhamdulillah dicoba saja, mudah-mudahan memang sudah ada garis tangannya. Saya sepakat tadi Bu Doktor, Kandidat Doktor Bu Susiana yang luar biasa, memang semua ada jalannya. Menjadi pemimpin juga seperti itu, karena ketika garis tangan itu ada dan Allah menghendaki, insya Allah kita juga bisa menjadi pemimpin, minimal menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri terlebih dahulu dan keluarganya. Nama lengkap saya Dr. Marlinda Irwanti, SCMSI. Kebetulan saya kecil dan besar di Yogyakarta, dari keluarga pendidik. Ayah saya seorang profesor di Gajah Mada, di Fakultas Hukum, Profesor Dr. Bambang Purnomo. Ibu saya juga pendidik, makanya kemarin cerita tentang PAUD dan TK, saya jadi ingat ibu saya, karena beliau juga dulu mengajar TK, alhamdulillah. Jadi karena dibesarkan dari keluarga besar pendidik, kemudian saya juga akhirnya alhamdulillah terjun juga tetap di dunia pendidikan, walaupun saya juga menjadi politisi. Suami saya pasti Bapak Ibu juga udah kenal semuanya, Pak Abdullah Putih, sekarang beliau di PD. Saya punya 4 orang anak, yang satu sudah menikah dan punya cucu 2, kalah sama Bu Giwo. Saya baru 2, Bu Giwo sudah 5. Ya, dalam kehidupan saya juga punya moto, berusahalah dan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Bekerjalah dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati esok hari. Jadi saya selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik
dan kita merasa bahwa hidup kita masih lama, kita perlu silaturahmi, kita perlu belajar dan lain sebagainya, karena kita tidak menjadi manusia yang sempurna. Dan saya juga selalu teringat bahwa tidak tahu 5 menit lagi, 10 menit lagi Allah akan memanggil kita, maka kita harus bekerja dan berusaha untuk akhirat, seakan-akan kita akan mati esok hari. Nah, itulah yang menjadi moto saya, sehingga ketika kita mengarungi kehidupan, kita mampu, biarpun sedang susah, ada berbagai macam masalah, rintangan dan ujian dari Allah, insya Allah semua ada jalan keluarnya. Mungkin saya sudah mengalami banyak hal tersebut, tapi insya Allah saya tetap yakin bahwa Allah tidak akan memberikan beban dan tidak akan memberikan ujian apabila umatnya tidak mampu. Ibu-ibu Kowani yang saya cintai, khususnya Ibu Ketua Umum, Ibu Giwo, mari bersama-sama kita besarkan Kowani sesuai dengan kapasitas, kemampuan kita, belajar dari Ibu Ketua Umum yang selalu memberikan uswatun hasanah, asah, asih, asuh, insya Allah menjadi kekuatan Kowani. Salam Ibu Bangsa. Terima kasih Bu Linda. Berikutnya Ibu Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titin Pamuji SIP, dipersilakan. Terima kasih Bu Wit. Waktunya yang terhormat Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang kami hormati Ibu-Ibu Dewan Pimpinan Kowani, dan pengurus Kowani yang hadir pada pagi hari ini. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih. Saya kalau nama lengkapnya Titin Esmi Prihastuti, tapi nama suami Pamuji, jadi supaya kalau ada Titin yang mana, nah gitu, jadi supaya tahu Titin yang istrinya Pamuji, jadi kita sebutnya Titin Pamuji aja. Kami utusan dari organisasi Dian Kemala, karena memang suami saya juga polisi dulu, dan tadi saya juga sudah disebut ketua umum. Memang dulu saya background-nya adalah di Polwan, dipaksa pensiun oleh Kapolri waktu itu gara-gara suami jadi gubernur akademi kepolisian untuk jadi ibu asuh. Jadi belum tuntas sebenarnya, tapi rupanya Tuhan memberi saya kesempatan bisa berkarya di beberapa organisasi. Dan moto kerja saya selalu bilang, jadilah orang yang jujur dan tanggung jawab. Jadi ini yang saya pegang. Sekecil apapun tanggung jawab yang diberikan harus saya selesaikan. Apalagi itu tugas yang besar. Dan rupanya ini menjadi sejalan dengan moto yang sekarang sering disebut kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi saya renung-renungkan, ya ini sudah saya lakukan ya dari dulu. Dan moto saya masuk di Kowani juga semata-mata saya ikhlas bekerja. Karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kami, jadi supaya hidup ini ada manfaat, tidak hanya untuk keluarga, tetapi juga bisa untuk organisasi. Jadi, dan saya lebih senang mencari solusi daripada nyalah-nyalahin aja gitu. Orang yang selalu nyalah-nyalahin. Bagi saya yang penting, solusinya bagaimana dan itu tercapai. Kebetulan saya di Kowani sudah 3 periode, dulu 2004 sampai 2009 saya wakil sekjen, dan 2014-2019 sekjen mendampingi Ibu Giwo. Alhamdulillah masih dapat kepercayaan baik dari Ibu Giwo maupun dari organisasi, dan kami akhirnya juga masih mendampingi beliau untuk di periode 2019-2024. Itu aja perkenalan kami, harapan kami. Marilah kita yang sudah itu tadi memberikan menandatangani untuk bersedia di Kowani. Mari kita jaga komitmen kita
Mari kita bekerja bersama dan bersama-sama bekerja untuk lebih atau untuk suksesnya Kowani di masa mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Ibu Titin. Ibu Titin ini sangat sabar sekali. Ya, saya jadi kalau dekat dengan beliau itu jadi adem dan sangat teliti sekali. Surat ataupun apa sudah saya plototin, kayaknya sudah rapi. Tahu-tahu memang ada salahnya. Itu luar biasa. Ya. Berikutnya, Wasekjen Bidang Ekonomi, Koperasi, dan UKM, Bidang HLN, dan Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Atik Sarjana. Ada ya, Ibu? Tidak ada. Lagi Lanjut. acara Kowani Fair, Bu. Lagi acara Kowani Fair. Ya, terima kasih infonya. Berikutnya, Wasekjen Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bidang Lingkungan Hidup, dan Bidang Humas, Ibu Samsiar ARSE, dipersilahkan. Baik, Bunda Widarmi, terima kasih waktunya. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Bunda Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD, beserta Sekretaris Jenderal Kongres Wanita Indonesia, Bunda Titin Pamuji, beserta para pengurus Kongres Wanita Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri, nama saya Camsiar AR. AR itu nama ayah, Arifin Rais. Saya lebih senang dipanggil dengan nama Ikam, karena kalau di Aceh, waktu saya di Aceh tinggal, Cam orang susah manggilnya, jadi panggilnya Ikam. Jadi saya lebih senang dipanggil dengan nama Ikam. Saya tempat tanggal lahir saya di Banda Aceh, 22 September 1960. Sedikit lagi, Bunda, saya tanggal 22 September lansia. 60 tahun. Sudah 60 tahun. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya menyaksikan usia lanjut saya. Saya bertempat tinggal. Saya menyaksikan waktu itu Bu Ikam di ICU. Oh, ya, sekarang Bunda. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi sama kita semuanya. Terima kasih, Bunda. Alhamdulillah Allah masih sayang sama saya, berikan saya umur panjang. Saya menikmati hari lansia saya nanti tanggal 22, Bunda. Kita rayakan. Saya bertempat tinggal sejak dulu, Bunda, dari saya tinggal di Aceh itu di komplek. Saya anak tentara asli. Ayah saya asli, om saya tentara, kakak saya kowat, abang saya tentara. Jadi benar-benar saya dilahirkan sudah menjadi anak tentara, Bunda. Saya tinggal selalu di komplek di Jakarta ini, saya tinggal di Jalan Kesatrian 10 Romawi nomor 18 di Berlan, Bunda, Jakarta Timur. Jadi aslinya anak kolong, yang lebih dikenal nama anak kolong, Bunda. Alhamdulillah di Kowani, saya dari Wanita Pembangunan Indonesia, dan saya sudah masuk ke periode yang ketiga. Periode pertama saya dengan Ibu Widarmi di bidang di Tekbud ya, Bunda Widarmi. Kita sampai saat ini kompak. Alhamdulillah. Dan harapan saya, insya Allah, saya sebagai Wakil Sekjen dapat menjalankan tupoksi saya sesuai dengan petunjuk ADART kita. Dan kiranya tupoksi yang saya berikan dapat bermanfaat buat Kowani, yang saya dapat sumbangsikan. Dan alhamdulillah saya dipercayakan membawai 3 bidang sebagai Wakil Sekjen pemerhatinya, yaitu bidang sosial, kesehatan, kesejahteraan keluarga, kemudian bidang lingkungan hidup, dan terakhir adalah bidang hubungan masyarakat. Alhamdulillah kiranya saya dapat bekerja sama dengan ketua-ketua bidang yang ada di Kowani ini dengan baik. Dan saya punya moto, Bunda, bersifatlah kita sebagai lilin rela berkorban demi penerangan. Saya memang menyenangi bidang sosial. Ibaratnya lilin, dia sampai cair habis, tapi dia sudah memberikan sesuatu penerangan buat umum masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Bunda. Kiranya kita dapat bekerja sama dengan bidang-bidang yang saya sebagai Wakil Sekjen pemerhatinya.
Itu saja dan saya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ikam. Berikutnya Wasekjen bidang agama, bidang hukum dan HAM dan bidang politik Ibu Dr. Anda Siti Aniroh. Ada ya? Ya. Lanjut. Bendahara Umum dalam Ibu Angelia Sasongko, dipersilahkan. Bunda Widarmi, perkenalkan diri Bunda. Bu Widarmi dulu. Bunda Widarmi dulu, Bunda. Bu Widarmi dulu. Oh ya. Ya, Ibu-ibu, perkenalkan diri saya Widarmi Wijana. Saya sudah melayani seluruh provinsi Indonesia dan saya sudah datang ke semua provinsi. Saya pernah berada di 20 negara. Semuanya adalah dalam pekerjaan saya. Dan karena negara-negara lain itu biasanya saya sendirian. Yang ada temannya itu hanya beberapa kali saja. Itu adalah semua pekerjaan saya dipercaya untuk menangani program UNICEF, UNESCO, dan Bank Dunia. Setelah saya hitung-hitung, ternyata memang pekerjaan saya itu saya lakukan selama 20 tahun. Nah, kenapa saya bisa begitu? Itu memang tidak mudah, perjuangannya sangat luar biasa. Yang saya pegang dengan moto bahwa saya harus jujur, harus disiplin, dan harus rajin. Itu yang saya lakukan. Sehingga dari pimpinan-pimpinan saya percaya sama saya untuk pekerjaan bidang itu. Dan sampai sekarang, apa yang saya lakukan, menangani proyek-proyek seluruh Indonesia, itu semua yang berhubungan dengan saya di dalam kegiatan ini, semuanya sudah menjadi pejabat. Juga termasuk yang ada di Kemendikbud, itu kebanyakan juga menjadi pejabat. Ini yang saya syukuri. Karena saya hanya berpedoman dari kecil bahwa hidup itu harus jujur, harus disiplin, dan harus rajin di segala bidang. Itulah saya, dan di Koani saya sebenarnya saya tidak mencari ilmu, kecuali ada dua hal yang saya pelajari di Koani adalah belajar sabar dan belajar IT. Itu yang menjadi beban berat saya. IT sangat berat untuk saya karena sudah tua. Nah, bagi ibu-ibu yang masih muda, silahkan kalau mau mencari ilmu kepada saya, ya silahkan. Ya, saya akan berbagi ilmu apa yang saya punya, karena memang hidup saya sebenarnya sudah malang melintang tentang hal ini. Yang saya paling senang sekali adalah waktu saya di Subdit Pendidikan Kewanitaan, itu saya gigih dengan perjuangan untuk kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan, karena waktu itu memang gap-nya sangat luar biasa, laki-laki dan perempuan, baik itu yang berada di sekolah dasar sampai perguruan tinggi, sampai yang menjadi pejabat. Saya mengalami di Kemendikbud itu ada 54 pejabat golongan 3, jadi di bawah golongan 3 di bawah direktur itu ada 54 orang, tapi yang perempuan hanya 2. Saya dengan Ibu Tuti Wahyuti yang sekarang aktif di Aisyah, hanya 2 itu. Jadi kalau rapat pimpinan dengan Pak Menteri itu semuanya laki-laki, yang lain 2. Yang perempuan hanya 2. Dan sekarang saya sangat bahagia sekali di mana-mana itu sudah pejabat perempuan sampai dirjen. Ini Prof. Reni menjadi dirjen itu dulu saya bangga sekali ya. Oh, ada dirjen perempuan ya. Tapi di Kemendikbud sampai sekarang belum ada menteri perempuan. Saya berdoa mudah-mudahan nanti kapan ada menteri perempuan biar saya juga semakin senang. Itulah diri saya, Ibu-ibu. Mohon maaf apabila di Koani saya ingin bahagia bersama ibu-ibu, jadi ingin berbagi ya. Mari kita bersama-sama dan ingin membesarkan Koani. Karena saya sudah tidak perlu apa-apa lagi, anak saya 2 ya, itu semua sudah bekerja, sudah berumah tangga, sudah punya cucu ya. Jadi itu saya sekarang hanya tinggal berdua aja sama suami kemana-mana dan masing-masing punya kesibukan sendiri-sendiri. Tiap hari siang malam hanya bekerja untuk Koani. Ya. Makasih. Selanjutnya Ibu Angel ya Bu, silakan Ibu Angel. Siap, terima kasih Ibu Widarmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum KOANI, Dr. Insinyur Giwo Rubianto. Yang kami hormati Ibu Ketua Koordinator, Ibu-Ibu Ketua Koordinator, Ibu Sekjen, Ibu-Ibu DP KOANI, dan pengurus KOANI yang kami banggakan. Saya, Angelia Sasongko, Bendahara Umum KOANI. Kali ini periode yang kedua kami di KOANI dari organisasi Persit Kartika Chandra Kirana. Moto kami adalah, saya mengambil di dalam kitab saya, Al-Quran, di surat At-Taubah, surat 9 ayat 105, yang berbunyi, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasul dan orang-orang beriman. Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang menguasai, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan diberitakan apa yang telah kamu kerjakan. Insya Allah saya dapat mengerjakan itu semua. Dan sehubungan dengan waktu yang diberikan dan sesuai dengan tupoksi saya, berkenan untuk ibu-ibu anggota pengurus KOANI yang hadir di sini, yang mewakili dari organisasinya, izin mengingatkan bahwa salah satu kewajiban dari anggota organisasi yang bergabung dalam KOANI memiliki kewajiban untuk membayar iuran organisasi per tahunnya. Izin boleh ya Bu Ikam ya, ingatkan kepada ibu yang hadir, per tahunnya 500.000 Ibu, nanti rekeningnya akan saya share kembali di dalam grup. Baik. Ya, dan kalau berkenan saya akan share yang di 2019 belum menyelesaikan. Kalau memang berkenan akan saya share juga di grup. Dan saya terima kasih kepada 25 organisasi anggota yang telah menyelesaikan pembayaran iuran organisasinya sampai dengan tahun 2020. Demikian Ibu, terima kasih atas waktunya. Ikutan dengan Ibu Giwo, kita mau pakai salam. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Angel. Berikutnya, Wakil Bendahara Umum 1, Ibu Yayah Samsiati. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Wid, atas kesempatannya. Salam kenal kepada ibu-ibu yang belum kenal, yang kami hormati Ibu Giwo, yang kami hormati juga Ibu para koordinator, ibu-ibu semua. Alhamdulillah pada sehat semua ya ibu-ibu. Salam sehat juga. Baik Bu, salam kenal bagi yang belum kenal, nama saya Yayah Samsiati, utusan dari Depuang Pepabri. Jadi di KOANI sebagai wakil bendaharanya Bu Angel, wakil bendahara umum. Bu Angel juga untuk kali ini periode kedua dengan dipimpin oleh Ketua Umum yang sama Ibu Giwo Rubianto. Saya dari Kuningan, anak saya ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki, dan 2 sudah menikah, tinggal 1 lagi yang paling bungsu yaitu laki-laki. Cucu hampir 4. Saya kira mungkin untuk kali ini bagi ibu-ibu yang tadi sudah disebutkan Ibu Angel untuk mengenai iuran, kebetulan ditugaskan untuk mengkoordinir iuran-iuran dari organisasi anggota. Seperti tadi disebutkan tadi yang sudah membayar 20 organisasi, alhamdulillah. Yang belum tahun periode berikutnya itu 8 organisasi yang belum melunasinya. Demikian perkenalan dari kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yayah. Berikutnya Wakil Bendahara Umum 2, Ibu Dewi Triretnaningsih. Ada ya Bu? Lanjut. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan, Ibu Insinyur Anggraini Purnami MM. Dipersilahkan. Bu Neni. Ya. Terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum KOANI, Ibu Insinyur Rubianto Wiyogo MPD, Ibu-ibu Dewan Pimpinan KOANI, dan ibu-ibu pengurus bidang
yang saya hormati dan saya sayangi. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Anggreni Purnami, tapi karena panjang, saya biasa dipanggil nama panggilan Neni, yang agak singkat. Saya lahir 67 tahun yang lalu, jadi saya lahir Bu Ikam baru 60, saya sudah 67 tahun, sudah lansia banget. Kebetulan saya aktif di Kowani baru tahun 2013, sampai dengan saat ini. Waktu itu saya masuk sebagai pengurus bidang POKA, dan kemudian periode berikutnya saya masuk di dalam Dewan Pimpinan periode tahun 2019 sampai 2020 sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan. Sebelumnya saya bekerja di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sejak tahun 78. Jadi tahun 78 itu saya sudah lulus dari Universitas Gadjah Mada, kemudian bekerja di Badan Pertanahan Nasional atau BPN tahun 78 sampai dengan tahun 2011. Jadi baru pensiun tahun 2011, saya baru bisa aktif mengisi masa-masa setelah pensiun, masuk aktif di organisasi saya, yaitu dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia, dan saya aktif di Kowani. Moto saya adalah bekerja dengan ikhlas dan bekerja keras, tanpa pamrih. Jadi saya kalau sudah diberi tugas akan saya kerjakan dengan semaksimal mungkin, dan saya tidak mempunyai pamrih apapun. Dengan ikhlas dan tulus saya akan membantu semua pekerjaan-pekerjaan yang telah diserahkan kepada saya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih Bu Neni. Berikutnya Ketua Bidang Agama Ibu Dr. Anda Siti Mariam Tahari MPD. Dipersilakan. Lanjut. Ketua Bidang Pendidikan Iptek Seni dan Budaya, Ibu Insinyur Nia Wardini Saididu, dipersilakan. Terima kasih Ibu Widami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati dan sayangi, yang terhormat Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo MPD, yang kami hormati dan kami sayangi seluruh jajaran DP Kowani, kemudian seluruh pengurus bidang Humas, OKA, Soskeskel, dan Diktekbud. Saya Nia Wardini, istri dari Muhammad Saididu. Kemudian saya utusan dari Persatuan Istri Insinyur Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua umumnya. Saya ibu dari 2 orang putra, tapi yang satu sudah almarhum, yang satu sedang melanjutkan sekolah. Sekarang saya di Kowani adalah periode kedua dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Iptek Seni dan Budaya. Moto saya adalah bersama, berpegangan tangan, saling sayang, saling menghargai. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Bangsa. Terima kasih Bu Nia. Berikutnya Ketua Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Keluarga, Ibu Dr. Halilah MPD. Ya, terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Ketua Umum Kowani Ibu Dr. Giwo Rubianto Wiyogo MPD, beserta seluruh jajaran para ketua, Sekjen Kowani, Bendahara Umum, dan Dewan Pimpinan Kowani, setelah pengurus yang hari ini pada tahap ketiga perkenalan dengan DP Kowani. Ibu-ibu sederhana, saya
kebetulan di DP Kowani itu yang termuda, sama seperti dengan periode sebelumnya. Nama saya Kholilah, tapi memang saya biasa dipanggil Ning Khalillah. Jadi kalau Ning Khalillah itu nama panggilan sebenarnya. Jadi kalau ada yang manggil Buning, itu manggilnya 2 kali. Kenapa dipanggil Ning Khalillah? Itu panggilan waktu kecil. Kebetulan bapak saya pengasuh pondok pesantren di Kalbar, pesantren Zainul Ulum. Saya alumni pondok pesantren bapak saya sendiri, sanawiyahnya. Dan karena latar belakang itu saya dipanggil Ning Khalillah dan keterusan. Nah, saya dari utusan organisasi pimpinan pusat Fatayat NU. Kebetulan pimpinan pusat Fatayat NU itu ada organisasi perempuan muda. Jadi saya memang diutus di Kowani itu dari perempuan, organisasi perempuan yang muda. Jadi usia saya pasti muda kalau dari Fatayat NU, kira-kira seperti itu. Nah, yang kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah banyak belajar dari Kowani. Ini periode saya yang keempat. Saya mulai dari anggota bidang pendidikan, jadi wakil ketua bidang iptek, kemarin di periode kemarin itu ketua bidang agama, sekarang dipercaya di ketua bidang soskesal. Di sini di Kowani itu saya senangnya itu memang asah-asih dan asuh seperti kekeluargaan, dan saya belajar banyak dari ibu-ibu yang senior-senior yang mau lanjut usia tetap produktif. Saya sebetulnya kalau tua pengen seperti ibu-ibu, kira-kira seperti itu. Untuk saya everything lillahi ta'ala, jadi semuanya itu karena Allah Ta'ala. Jadi saya percaya apa yang terjadi itu yang terbaik. Dan saya percaya juga bahwa apa yang kita lakukan kalau kita niatkan ibadah itu menjadi bekal kita di akhirat nanti. Kalau kita mengandalkan ibadah wajib kita kayak sholat, kualitasnya kita tidak tahu ya puasa. Nah, kita tambah dengan sosial kita berorganisasi dengan baik di Kowani ini, semoga menambah amal ibadah kita. Saya kira itu. Terima kasih Bu dan kesempatannya dan ibu-ibu semua. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya akhiri dengan wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini saya sambil kunjungan kerja di komisi saya dulu dengan Bu Linda di komisi 10 ya Bu Linda. Saya kira itu pekerjaan saya TA Komisi 10, udah 3 periode juga jadi TA Komisi ini. Kebetulan kita ke Cirebon, mitra kerjanya pariwisata, jadi jalan-jalan gitu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Khalillah. Berikutnya Ketua Bidang Lingkungan Hidup, Ibu Sri Sumiati, SEMM. Ada ya Ibu Sri Sumiati? Berikutnya Ketua Bidang Ekonomi, Koperasi dan UKM, Ibu R. Ayu Ratnaningsih Suyudi SE. Ada? Lagi rapat Kowani Fair. Terima kasih Bu Minfonya. Lanjut, Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Ibu Amelia Georgiana SSN. Ya Ibu. Terima kasih Bu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo Rubianto, dan Ibu Sekjen, Ibu Titin Pamuji, serta ibu-ibu pengurus bidang yang saya sayangi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Amelia Georgiana, panggilan kesayangannya Amelia atau Lia. Asal organisasi dari wanita MKGR. Saya memiliki 1 putra dan 1 putri usia 20 dan 18 tahun. Di periode ini saya menjadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan. Di Kowani ini saya memiliki kenangan karena waktu kecil saya diajak oleh eyang saya, Ibu Min Sugandi itu untuk kalau acara Hari Ibu atau waktu itu sempat di Gedung Kowani pembukaan, saya diajak menjadi penyambut Ibu Tin dan menyerahkan karangan bunga kepada Ibu Tin Soeharto. Juga pernah ikut rombongan ibu-ibu Kowani ke New York di acara PBB. Saya juga ikut walaupun anggota tidak terdaftar, saya ikut hadir. Ternyata pengalaman hidup kemudian membawa saya untuk bertemu kembali dengan ibu-ibu di Kowani. Kalau moto yang saya dapatkan dari Ibu Min juga adalah untuk selalu belajar dan memetik pelajaran dalam setiap pengalaman hidup kita dan berpikir untuk
kepentingan orang banyak. Itu saja ya Bu Widarmi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Amelia. Ibu Amelia sudah kembali ke rumah. Bagaimana Ibu? Sudah kembali ke rumah? Oh, sudah Bu. Oh, sehat ya? Ya, alhamdulillah Bu. Oh, syukur. Ya, iya. Ya Bu. Semoga sehat terus. Ya, Tadi Bu, kita udah doakan. Ya, makasih. Yang dioperasi Bu Amelia Oka, Bu. Amelia dari Oka, Ibu. Salam Bu. Amelia Salim. Ya, Salim. Ya, Amelia saya tadi nanya Bu Amelia, dijawabnya Bu Amelia ini. Amelia Salim. Amelia Salim. Oh, iya, iya, iya. Oh, Bu Amelia Salim, ya Bu, makasih. Semoga sehat terus kita semua ya. Makasih. Berikutnya, Ketua Bidang Hukum dan HAM, Ibu Enita Adia Laksmita, SHMH. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Widarmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tentunya dan kami cintai adalah Ibu Ketum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto. Dan tentunya juga yang saya sayangi seluruh daripada ibu-ibu DP yang hadir pada saat ini dan juga seluruh pengurus Kowani yang ada dari bidang yang perkenalkan pada saat hari ini. Tentunya di sini ada juga Ibu Sekjen dan Ibu Ketua Koordinator dan Ibu Kabit-Kabit lainnya yang ada pada saat pagi hari ini. Terima kasih, saya mungkin akan lebih singkat memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Enita Adia Laksmita dan sekolah saya tentunya background hukum. Sampai saat ini saya masih seorang advokat dan kemudian saya juga bersekolah di S1 alumni Trisakti bersama dengan Ibu Ketum tapi beda jurusan. Kemudian juga saya ngambil S2 Master Hukum. Sampai saat ini saya juga bekerja mempunyai suatu usaha saya sendiri, PT Laksmindo Bahtera adalah merupakan pekerjaan yang bergerak di bidang profesional conference organizer. Sebenarnya saya ini dari dulu itu berbisnis sebenarnya dalam pekerjaan saya sebagai selaku jasa organizer dari tahun 90. Tahun 98 baru saya menjadi seorang advokat yang menjadikan profesi sampingan saya jadinya bukan yang utama jadinya pada akhirnya. Kemudian saya juga mempunyai organisasi keaktifan saya di dalam sebagai HWK. Saat ini saya selaku Sekjen Himpunan Wanita Karya dan juga saya selaku Sekjen dari Himpunan Advokat Pengacara Indonesia dan background saya mungkin sebelumnya pernah menjadi bendahara umum dari Kongres Advokat Indonesia dan sampai saat ini saya juga menjadi ketua dari Kops Wanita Keluarga Besar Putra Putri Polri. Saya hadir di Kowani ini ibu-ibu sekalian adalah perwakilan dari organisasi Keluarga Besar Putra Putri Polri kami. Karena selaku ketua umum dari Kops Wanitanya, saya diminta oleh teman-teman pada saat itu untuk mewakili di Kowani. Intinya itu Ibu, kemudian saya mempunyai anak 2 gitu. Anak saya kemudian 1 sudah married yang perempuan dan tentunya sudah sangat saya sudah sangat berumur lah. Tapi dibandingkan ibu-ibu di sini tentu saya masih bisa dibilang sama lah dengan ibu-ibu yang ada di sini. Saya lahir di tahun 61, jadi cukup juga mau diambang 60 tahun juga umur saya gitu loh. Dan anak saya yang tertua mama sudah 30 tahun yang sebentar lagi juga akan married karena pandemi tertunda. Jadi itu mungkin yang saya berikan kepada ibu-ibu sekalian dan moto saya sebenarnya dalam bekerja dan berorganisasi adalah kita harus berintegritas ibu-ibu sekalian, di mana kalau terjemahan dari integritas itu adalah kita harus berpraktek bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Dan tentunya etika integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Itu yang saya menjadikan moto saya di dalam organisasi maupun dalam bekerja, dalam kehidupan sehari-hari saya. Jadi mungkin secara singkat itu saja yang saya memberikan informasi terhadap diri saya. Terima kasih Ibu yang memberikan saya dan selamat berkenal, salam kenal bagi yang belum kenal dan insya Allah kita sudah berkenalan semua. Tentu kepada bidang-bidang yang pada saat hari ini memperkenalkan masing-masing. Mudah-mudahan kita dalam lain jumpa bertemu di darat ya kita istilahnya, dan salam hangat tentunya kepada ibu-ibu semua dan salam sehat terutama salam ibu bangsa bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enita.
Berikutnya Ketua Bidang Politik, Ibu Dr. Anda Kori Sukoco MSI. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Widarmi. Saya mau menyampaikan begini Bu, saya berada di Kohani sama seperti Bu Giwo cukup lama. Saya pada awalnya menjadi anggota bidang tenaga kerja. Kemudian saya menjadi wakil sekjen. Periode berikutnya menjadi ketua bidang politik. Dan periode sekarang juga, alhamdulillah, ketua bidang politik lagi. Dan berarti 4 periode. Saya kenal dengan ketua umum cukup lama, tapi saya lihat memang sekarang luar biasa. Apa yang disampaikan itu bisa menjadi acuan untuk kita dalam berorganisasi. Luar biasa, pokoknya lengkap. Apa keterangan beliau itu sangat-sangat lengkap. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata tidak ada pamrih. Kita yang memilih jabatan itu, kita tidak disuruh-suruh atau diminta untuk ke situ, kemauan kita sendiri. Karena itu berbuatlah sebaik-baiknya. Saya punya anak 2, laki 1, perempuan 1. Yang perempuan kebetulan ibu-ibu sudah tahu sendiri, sudah dipanggil oleh Allah, berarti saya tinggal 1 laki-laki. Nah, saya sekarang berada di rumah anak yang laki-laki, karena tadi saya sudah sampaikan rumah kosong, saya berada di Kerawang, sekarang saya akan kembali ke Jakarta lagi. Dan saya, gimana ya, ayah saya itu orang Belanda, ibu saya orang Padang, sehingga saya mempunyai darah Indonesia separuh. Tetapi saya yakin darah saya jauh lebih nasionalis daripada orang yang asli. Jangan dikhawatirkan. Karena itu saya selalu pilih bidang politik, nasionalisme saya itu sangat-sangat tinggi. Jadi saya tidak bisa berpaling. Itulah tugas bidang politik, yaitu selalu memelihara rasa nasionalisme, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan. Itulah yang selalu saya kerjakan. Itu memang sudah mendarah daging di dalam diri saya. Terima kasih saya sudah diberi kesempatan. Saya perlu sampaikan apa lagi ya Bu ya, prinsip hidup seperti yang disampaikan tadi teman-teman, sebenarnya kalau ditarik garis hampir sama itu semua, bahwa kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita, lakukan sebaik-baiknya tanpa pamrih. Tadi banyak bilang usia segini-segini, kalau saya usia adalah hanya bilangan angka. Selama kita masih diberi kekuatan oleh Allah, kita diberi kesehatan, kita diberi ilmu, kita susah-susah untuk sekolah, menuntut ilmu, lakukanlah untuk kebaikan orang lain. Seperti yang dikatakan oleh agama, kebetulan saya Muslim, bahwa sebaik-baiknya ilmu adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Insya Allah, seperti saya sampaikan minggu lalu, Bu Widarmi, Ketua Umum, bahwa kapal kita ini komandannya sudah luar biasa. Krunya juga harus ikut luar biasa, sehingga kapal ini dapat mencapai tujuan dengan baik. Terima kasih kepada Ketua Umum, Sekjen, Ketua Koordinator, Ketua-Ketua Bidang, seluruh anggota bidang, yakinlah bahwa kita di dalam kapal ini adalah satu saudara, keluarga besar dari Kohani untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kori. Berikutnya Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri, Ibu Tantri Diah Kirana Dewi. Ada? Selanjutnya Ketua Bidang Pengembangan Lembaga, Ibu Jen Tepuguh SH. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Wiratmi. Perkenalkan, nama saya Jen Tresnawati Puguh. Background saya adalah sarjana hukum. Saya berada di Kohani ini sejak ketua umumnya Ibu Eni. Jadi cukup lama dari Ibu Giwo. Dan memang masuknya selalu di bidang hukum. Karena latar belakang saya adalah seorang advokat. Saya mempunyai 4 orang anak, yang terbesar 31 tahun. Insya Allah tahun depan baru mantu. Tahun ini yang nomor 2, nomor 3 masih kuliah, dan nomor 4 masih SMP, kelas 3 untuk di tahun ini. Saya masuk di Kohani karena berasal dari Wanita Persahi, Wanita Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, di mana yang saya masuk selama ini di bidang hukum dan HAM. Untuk periode tahun ini, saya berada di pengembangan lembaga bersama ibu-ibu hebat. Jadi alhamdulillah Ibu Giwo dengan bantuan
Ibu Giwo, Ibu Sekjen, dan Dewan Pimpinan yang lain, saya masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman saya di pengembangan lembaga. Moto saya, semua saya anggap semuanya itu baik. Siapapun yang berkawan, berteman, berbicara, saya percaya semuanya itu baik. Jadi apapun yang ada, yang selalu berbicara kurang baik atau membicarakan seseorang, saya selalu menganggapnya tetap jalan terus. Kita bekerja tidak pernah meminta atau kita tidak pernah menyakitin orang lain. Makanya selalu saya harus tetap berjalan sesuai apa yang saya anggap itu benar. Insya Allah juga saya akan tetap sampai periode yang 2024. Dan saya mengucapkan selamat kenal kepada ibu-ibu semua. Mohon maaf tadi saya belum mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Giwo Rubianto Wiyogo, Ibu Sekjen, Ibu Titin Pamuki, para ketua Dewan Pimpinan, dan juga para pengurus lain. Salam kenal. Kita sama-sama bekerja di Kowani. Insya Allah semuanya berjalan menuju tujuannya yang sampai 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jen. Yang terakhir, Ketua Bidang Hubungan Masyarakat, Ibu Joyce Yasmin Ansori, dipersilakan. Terima kasih Bu Wid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Kowani Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto MPD, yang kami hormati para pimpinan Dewan Pimpinan Kowani, ibu-ibu pengurus yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joyce Yasmin Carla, nama pemberian orang tua saya. Saya berasal dari Sulawesi Utara. Nama ayah saya Rumbayan, tapi suami saya dari Palembang bernama Syahrul Ansori. Jadi saya setelah menikah menggunakan nama Joyce Yasmin Ansori. Kadang-kadang di tempat lain saya dikenal Ibu Joyce Sahrul karena nama suami saya Syahrul Ansori. Saya memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan, dan sudah memiliki cucu juga 2 orang. Suami saya pensiunan purnawirawan Angkatan Udara. Jadi pengalaman berorganisasi saya sebetulnya mulai saya menikah tuh harus berhenti bekerja, Bu. Kalau di tentara itu, kalau sudah menikah tuh susah untuk berkarir kadang-kadang. Makanya saya sangat salut dengan wanita-wanita, ibu-ibu yang bisa bekerja dan mendampingi suami. Kalau kami di tentara biasanya agak susah karena harus mengikuti kemana suami bekerja. Waktu itu saya ingat setelah menikah saya harus ikut organisasi, nama organisasi saya waktu itu Pia Ardia Garini, Bu. Karena suami saya di TNI AU, jadi otomatis setelah menikah saya jadi istri dari menjadi anggota organisasi Pia Ardia Garini. Saya masih baru nikah, disuruh ikut, Bu. Jadi ikut kegiatan di Dharma Pertiwi di daerah, BKOW, mengelola sekolah. Dan biarpun saya mengeluh harus, karena kan kita mengikut organisasi bukan keinginan, karena harus. Nah itulah Bu pengalaman. Kemudian suami pindah lagi ke lain tempat, diharuskan juga ikut organisasi. Selama berapa tahun saya di PR Diagar ini, kemudian suami kebetulan dapat tugas di luar negeri, saya bergabung dengan Dharma Wanita, Bu. Nah, Dharma Wanita juga kan kalau di KBRI kompleks, Bu, karena kan gabungan dari BUMN, ibu-ibu dari perpajakan, dari banyak kementerian, Bu. Nah, itu juga selama kurang lebih 10-12 tahun dengan Dharma Wanita. Kemudian pulang lagi, suami di Mabes jadi IKKT, Bu. IKKT itu suaminya berdinas di Mabes TNI. Saya pernah dengan Bu Yeti Ruhyan, sama-sama Bu kami di pengurusan IKKT. Waktu itu beliau kalau nggak salah jadi bendahara Kowani. Jadi saya kalau lihat Bu Ruhyan sibuk, Ibu di mana Bu? Di Kowani jadi bendahara. Waktu itu saya mulai mengenal Kowani karena kan banyak utusan dari organisasi kami dikirim ke Kowani. Nah setelah itu di IKKT, suami pindah lagi ke Polhukam, ikut lagi Dharma Wanita, Bu. Ikut lagi terjun jadi pengurus di Dharma Wanita Polhukam. Kemudian
pindah ke Lemhanas, namanya di Lemhanas tuh Perista. Ikut lagi kesibukan di kegiatan organisasi di Perista, Bu. Setelah suami pensiun, saya kira sudah mau berakhir, Bu, kegiatan di organisasi. Ternyata ketuanya Ibu Ratna Joko Suyanto mengajak Ibu Joyce harus ikut di PERIP, Persatuan Istri Purnawirawan. Ya udah, karena kedekatan secara chemistry dengan ibu-ibu, ya udah Bu, insya Allah kalau saya diberi kesehatan saya bisa. Kemudian diajak Bu Ratna, Bu Joyce harus ikut ke Kowani ya. Saya pertama karena sudah tidak enak menolak, tapi saya tidak membayangkan saya akan menjadi di Dewan Pimpinan Kowani. Waktu itu saya karena sudah didesak, saya bilang ya Bu, insya Allah. Setelah saya masuk, alhamdulillah saya ditunjuk sebagai Kabid Humas, dan saya merasa sebetulnya masih banyak kekurangan karena mungkin walaupun saya sudah di organisasi lama mungkin, tapi untuk di Dewan Pimpinan Kowani mungkin agak berbeda. Nah, saya berusaha walaupun banyak ketidaktahuan saya berusaha untuk melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap kita dapat bekerja sama dan dengan keterbatasan saya berusaha untuk melaksanakan tugas kehumasan ini sampai dengan penugasan saya berakhir. Demikianlah perkenalan dari saya. Terima kasih atas bimbingan ibu-ibu kebersamaan selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bu Wi, terima kasih. Terima kasih Ibu Joyce. Demikian ibu-ibu sekalian perkenalan dari Dewan Pimpinan Kowani. Setelah kita dengarkan satu persatu, ternyata kapal besar yang dinahkodai oleh ibu cantik, ibu cerdas ini memang juga hebat-hebat. Jadi bagaimanapun juga, marilah kapal besar yang sudah di dalam satu wadah, kita tidak bisa pergi kemana-mana, harus selalu bersatu, kita besarkan nama Kowani bersama-sama. Sehingga nama Kowani akan tetap harum sepanjang masa dan akan diikuti oleh generasi-generasi berikutnya dengan sebaik-baiknya. Sekian Ibu-Ibu, apa yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila